Terima kasih Bapak dan Ibu, ada rekan-rekan di sini dari Dinas Arsip dan Perpustakaan yang berkenan hadir. Terima kasih. Saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, adik-adik juga terima kasih sudah mau berkenan duduk di sini. Habis dengerin musik, kita belajar bareng ya. Sip. Nah, seperti yang mungkin beberapa sudah ketahui, membaca di selebaran atau brosur yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu juga adik-adik bahwa kita ada diskusi buku, sebenarnya launching, tapi kalau launching kan berarti ada seremonial. Tadi saya sudah sempat ngobrol sama yang punya hajat, gak usah seremonial lah katanya, yang penting kita ngobrol-ngobrol asik aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat ke pertemuan kita sore hari ini. Saya tanpa berpanjang-panjang lagi mengundang si penulis dari Book of Santuy, Firman Taher. Boleh tepuk tangannya biar semangat. Kayak dangdutan man gue. Silakan. Apa kabar man? Suaranya? Cek. Nah, sehat man? Alhamdulillah Lin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diganjar pahala silaturahim ya. Amin. Jauh-jauh ke Jababeka. Padahal dekat ya. Harusnya Padahal dekat. Satu Betul. dari kota Bekasi ini ke Kabupaten Bekasi atau Betul. dekat. Dan terus terang memang ini merupakan daerah yang bukan menjadi list kita untuk kita kunjungi, bukan begitu bukan. Makanya memang terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Bekasi yang kali ini IKP bekerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Dinas Arsip dan Perpustakaan diadakan di sini sehingga kita tahu bahwa Bekasi itu nggak seplanet itu man. Enggak, keren loh, keren. Betul. Tadi banyak tempat-tempat yang kayak pikir loh ini kayak Bintaro. Nah itu dia, betul. Ini salah jalan kayaknya ke Bintaro. Iya, itu dia memang nggak seperti yang kita pikirkan ini planet-planet yang bilang orang Bekasi tuh belum ada listrik misalnya, tapi ternyata enggak. Baik, melenceng dari tema, sore hari ini kita akan bicara tentang buku yang luar biasa, Book of Santuy. Tadi saya kayak udah pegang, oh ini dia. Book of Santuy, ini memang remaja banget ya sebenarnya ini loh pangsa pasarnya Firman, apakah memang ditujukan buat ABG-ABG atau yang udah sepuh-sepuh kayak aku ini, tua bangga, juga bisa direkomendasikan untuk baca buku ini man. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Book of Santuy ini yang ditujukannya untuk anak remaja ya, yang masih berjiwa muda dan bermata sehat. Karena kalau orang udah tua mungkin ngerasa terlalu ringan dan capek membaca buku ini. Tapi kalau untuk anak muda cocok, emang target utamanya adalah anak muda. Bahkan lebih spesifik lagi target utamanya adalah untuk orang-orang yang belum hijrah, mau hijrah tapi takut, mau hijrah tapi menjadi ke arah yang nggak diharapkan. Jadi Book of Santuy ini sebetulnya semacam jembatan kalau kita mau ke arah yang lebih baik, hanya jembatannya aja Lin. Ya, dan memang udah jelas banget ini buku. Kalau dilihat dari luar kan nggak kayak orang ini buku religius istilahnya, karena di depannya udah santuy. Jadi ketika saya atau kami mencantumkan acara Book of Santuy ini di dalam salah satu rundown acara, pertanyaan yang datang ketika orang bertanya kepada kita adalah ini buku tentang apa sih Kak? Atau Bu atau Mbak gitu ya. Karena nggak ada istilah misalnya gini, kembalilah ke jalan yang benar atau refleksi perjalanan hidup seorang siapa gitu. Jadi emang bener-bener Book of Santuy. Nah, caption kecilnya kalau hijrah jangan kejauhan ntar lupa jalan pulang. Dia udah lucu-lucuan dari awal gitu loh man. Itu idenya dari mana buku ini memang? Gini, kalau kebanyakan dari kita, kalau kita berbicara Islam pasti Islam serius. Islam harus mengeras otak banyak. Harus menguras waktu untuk menjadi benar. Islam sesuatu yang nggak bisa diajak bercanda. Enggak loh, Islam itu sesuatu yang fun. Islam itu sesuatu yang menyenangkan. Islam itu sesuatu yang senang. Saya tambah bumbu sedikit karena emang mungkin ya Olin tahu lah karakter saya ya.
agak sedikit nakal, iseng, jahil. Saya memberi contoh, orang iseng, jahil, bandel aja bisa menulis sesuatu tentang Islam. Kenapa orang-orang teman-teman yang serius enggak? Gitu Lin. Jadi emang dari kesantaian itu ide-ide itu lahir. iya, dan saya berharap dengan orang membaca judulnya aja mulai ada critical thinking. Nah, terkadang kita umat Islam ini kurang critical thinking untuk mengembangkan Islam itu sendiri. Sehingga yang berkembang adalah Islam doktrinase yang enggak memakai otak tapi tunduk. Ini sedangkan zaman terus berkembang, Lin. Gitu intinya. Sepakat. Jadi rekan-rekan atau Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya kita baca sedikit aja, biasanya kan memang kesan pertama itu akan hadir di 2 sampai 5 halaman pertama. Iya. Nah, itu yang terjadi ketika kita baca buku Book of Santuy, kita akan terus merasa untuk pengen tahu lagi apalagi sih sindiran-sindiran di halaman-halaman berikutnya. Dan ini memang luar biasa pengalaman ketika membaca buku Book of Santuy ini. Santuy sesuai dengan konsepnya, jadi nggak berat. Tidak berpanjang-panjang kata, kemudian banyak sari yang memang kita bisa serap. Contohnya gini, saya kasih spoiler sedikit untuk teman-teman yang belum baca. Satu halaman yang menceritakan bahwa kita harus ikro, kalau misalnya kita mau jadi orang soleh itu harus banyak belajar. Ceritanya kita kan dikit-dikit bahasa Arab kayaknya keren gitu ya, naruh-naruh bahasa Arab mau di belakang mobil, it is good, maksudnya itu bagus untuk orang-orang melakukan itu. Kemudian Firman dalam buku ini cerita, ada suatu saat, saya koreksi kalau salah ya, umroh atau haji, kemudian dia beli sampo untuk keramas istilahnya. Ketika itu si orang ini mau keramas nggak jadi. Nah teman satu kamarnya bilang, loh kok nggak jadi keramas? Gak boleh dibawa ke kamar mandi bro. Kenapa emang? Ada tulisan bahasa Arabnya. Nah kan itu kan lucu gitu. Nah terus Firman cerita, dia pernah beli kaos tulisannya, apa man? Tulisannya? Haya. Hidup Hiduplah gitulah. Terus kata temennya, wah lu pakai bahasa Arab gak boleh masuk WC lu. Jadi memang kita tuh tipikal muslim yang saat ini memang girohnya atau semangatnya untuk mengislamkan diri kita, memberikan kepada khayalak tahu, memberitahukan bahwa kita Islam itu kuat. Masalahnya ilmunya males digali lebih dalam sehingga dikit-dikit masuk neraka ya, nggak boleh masuk neraka. Gitu man? Jadi kayak panitia neraka ya. Tapi itu kejadian nyata Lin. Ini bisa saya bilang Book of Santuy ini 90% kejadian nyata yang berhubungan dengan saya. 10%-nya saya mendengar dari orang curhat. Jadi waktu itu saya bikin kaos, tulisannya Haya. Masuk kamar mandi. Artinya apa? Artinya hidup. Mau masuk kamar mandi ditarik. Bro, emang boleh pakai baju itu? Kenapa? Itu tulisan Al-Quran. Saya bilang, loh ini artinya hidup. Oh, yang di Al-Quran emang ada juga, kata-kata hidup itu ada. Tapi gak semuanya jadi dilarang gitu. Akhirnya oh gitu ya. Yang fix gak boleh kan kita tahu bahwa Allah tuh janganlah dibawa masuk kamar mandi. Muhammad, janganlah itu satu penghargaan kita. Atau Asmaul Husna, nama-nama Allah lain janganlah. Ya kalau yang lain boleh lah, gak terlalu berpengaruh gitu ya Lin ya. Karena kan bahasa Al-Quran juga sebetulnya bahasa sehari-hari cuman bagi orang Arab. Walaupun bahasa Indonesia pun menyerap bahasa-bahasa Arab itu sendiri. Banyak. Ya kan. Cuman gak sadar aja. Iya, pada itu dia ya kata-kata Firman di dalam buku ini. Karena saya nggak tahu, makanya saya sok tahu. Itu jadi luar biasa sindiran-sindiran yang dalam buku ini yang mengingatkan kita atas segala kesalahan yang kerap kita lakukan dalam berakhlak, berinteraksi, bahkan dengan sesama Islam. Iya, betul. Ini kayaknya ada yang pemicu Firman membuat buku ini ya. Maksudnya mungkin ada moment of truth yang bilang gue harus bikin buku nih. Sebetulnya nih buku ini tuh hasil introspeksi saya juga Lin. Saya itu pernah mengalami masa-masa. Kayaknya kok ngomong saya ke Olin agak kaku ya, biasa lo gue.
Boleh Gak ya? ada, cuma ada Ira, cuma ada iya. Ali, itu teman-teman Lo dari gua- Disarpus. lo gua nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa. Jadi gini ibu-ibu, bapak-bapak semua, saya pernah mengalami era-era di mana bahwa Islam saya Islam yang paling benar. Dan kalian yang gak sepaham sama saya adalah lo belajar kemana, lo bodoh lo. Akhirnya saya ngerasa saat itu belajar niatnya ingin mengalahkan perdebatan, dialog-dialog dengan orang lain. Jadi mencari ilmu bukan ingin mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah, tapi untuk mengalahkan pendapat orang lain. Sehingga ego makin tinggi, kesombongan makin tinggi, dan saat kita sombong itu baru kerasa ternyata kita tuh kosong bener-bener. Nah saat itu saya bertemu seorang ustadz, seorang guru, sebetulnya udah kenal juga, cuman belum belajar rutin. Terutama saya serius belajar tuh setelah Allah hukum saya menjadi lumpuh, saya belajar ternyata kok saya tuh nggak tahu apa-apa ya. Ternyata yang saya tahu itu sangat mudah dipatahkan. Oh ternyata Islam ini sedemikian besarnya, sedemikian luasnya. Dari beratus-ratus dalil saya hanya tahu satu dan saya merasa paling cerdas. Sedangkan pernah dalam hadits Qudsi, ini kebetulan ada salah satu guru saya nih Habib Ali, tolong betulkan kalau salah Habib Ali. Dalam hadis Qudsi itu ada dialog antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Di mana di era itu adalah mereka berdua lah yang dianggap representasi dari manusia paling cerdas. Nabi Khidir bilang ke Nabi Musa, ya Musa, tahukah kamu apabila ilmu kita berdua digabungkan, ilmu kita ini tidak sebanding dengan tetesan air yang jatuh jari jarum ke samudra. Setipis itu? Setipis itu, bayangkan ilmu Nabi Khidir dan Nabi Musa, apalagi seorang firman. Jadi sebetulnya buku ini banyak juga pertobatan saya sendiri, makanya saya alami 90% berhubungan dengan saya, 10% hasil curhat orang-orang dengan saya. Sebetulnya buku ini sih niatnya sih bukan bercanda ya Lin ya, niatnya sih nulis serius, tapi saya mungkin pembawaan guanya begini gitu. Senangnya ya bercanda aja gitu. Jadilah ini. Itu dia. Tapi benar juga ketika ada ilustrasi di sini yang semacam banyak caption bilang kok kayaknya semua salah, banyakan yang haram. Banyak haramnya daripada halalnya gitu kan. Yeah. Padahal pada kenyataannya untuk ya bisa juga kita salah sih ya. Cuman kayak untuk pribadi juga merasa bahwa tidak serumit itu untuk menjadi muslim gitu kan. Hanya saja ketika ini apa memang bawaannya gitu, kalau kita ngerasa bahwa kita bisa ngasih referensi begitu banyak, bisa memberikan siroh lebih panjang, kemudian ya itu dorongan untuk menjadi sombong itu lebih besar daripada kita untuk diam merendah dan bilang ya saya terima pendapat Anda. Mungkin pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari iblis adalah iblis menjadi sombong karena dia merasa lebih pintar dan lebih tahu. Ya jadi nggak salah mungkin oleh yang bilang kalau orang banyak ilmunya, banyak kepintarannya tapi tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan, ya begitulah. Iya. Nah, berapa lama proses pembuatan buku ini? Oke. Ini tuh nggak niat jadi buku awalnya. Oke. Awalnya saya punya account anonim di Instagram yang untuk ngeritik emang. Oh gitu, yang nyela-nyela gitu. Lantas salah satu guru saya Ustadz Heri Nurdi bilang, sayang banget kalau nggak dijadiin buku ya. Lantas saya tanya, kayak ginian dijadiin buku buat buku apa Ustadz? Ini isinya bercandaan semua, ceng-cengan, ngecengin, bercandain. Emang ada yang mau baca? Coba jadiin buku. Boleh nggak saya jadiin buku? Boleh, saya bilang. Susun yang rapih dulu kalimatnya, saya bawa ke penerbit. Nah, udah saya coba susun, jadilah. Jadi kalau sebetulnya dari mulai nulis di account sosmed itu sampai jadi buku, kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun, lumayan. Jadi benar-benar dari ini, tapi dihitungnya dari lo ini menebarkan
komen-komen. Iya. Mau bilang menebarkan ini hoax enggak ya? Menebarkan Iya. komen-komen kemudian langsung jadi buku 1,5 tahun. 1,5 tahun 6 bulan. Iya. Nah, kesulitannya apa di situ? Itu pertanyaan standar sih untuk penulis, tapi kita pengen tahu kesulitannya apa? Kesulitannya begini. Pertama, bahasa sosmed dengan bahasa buku harus kita rubah. Satu itu. Kedua, jangan sampai saya membawa, ini kan buku agama nih. Kalau buku agama nggak mungkin kita jauh dari Al-Quran. Kita harus berusaha semaksimal mungkin berdekatan dengan Al-Quran. Setelah Al-Quran, kita menjadikan sumber utama tentu hadis. Hadis yang sesuai beriringan dengan Al-Quran. Kesulitan kedua adalah tanggung jawab saya sebagai orang awam yang bukan ustadz, yang bukan ulama, yang bukan da'i, membawa kalimat Allah dan kalimat Rasulullah dalam suatu bentuk buku, apalagi diiringi bercandaan. Berat bagi saya. Tanggung jawabnya nanti kalau salah tuh gimana tuh. Makanya saya sempat tolong, kebetulan guru-guru saya kali, saya punya orang yang saya anggap guru kali ada sekitar 25-30 orangan gitu. Saya Banyak ya antum gurunya ya, luar banyak, biasa. bayangin gurunya banyak aja orangnya masih kayak gini. Gimana gurunya dikit? Bener. Dan referensi banyakannya kita juga masih merasa haus ya. Sebenarnya ini merupakan pengingat juga buat kita. Karena ada orang yang fanatik dengan satu guru, kemudian dia jadi fanatik dan ngerasa apa yang diucapkan oleh orang yang harusnya manusia tempatnya salah. Ya kita ngerasa bahwa dia bener aja, padahal kan enggak juga harus gitu. Firman gurunya bisa sampai 30-an, bukunya Book of Santuy keluarnya, bukan hadis kuning, misalnya kitab kuning. Kuning juga sih ini. Kuning juga ya. Dusty. Ya, kita juga pengen tahu ketika lo nulis buku Book of Santuy ini, apakah ada profil orang yang kadang-kadang misalnya lo mau nyindir siapa, lo mau banyak itu. banyak. Banyak. Kirain ini buat general aja gitu. Oh berarti ada yang bener-bener ini ya dituju. Banyak. Kode ya, mudah-mudahan aja dia baca gitu kan. Contoh deh, terutama perempuan nih. Okay. Terutama perempuan. Kita perhatikan IG perempuan. Lihat fotonya. Lu jangan gitu man, di sini perempuan Baca. nih. Lunch with kesayangan. Ais. Wah itu keren banget tuh kata-katanya. Lunch with kesayangan. Jalan sama kesayangan. Selesai itu saling gibah-gibahan. Lu tahu nggak lu kemarin tuh orang najis banget deh. Lunch with kesayangan tuh maksudnya dia sama temen-temennya gitu. Iya, sama Oke. ketemanan. Misalnya gue jalan sama lo. Kita posting. Abis lunch sama kesayangan. Oke. Selesai. Dah honey, miss you. Sampai ketemu lagi. Bye. Udah pergi pulang. Saya cerita, lo tau gak Olin tuh gue sebel banget deh. Padahal abis taruh di Instagram, dia bilang kesayangan, Lanjut. fake. Dan gue ketemu. Gitu ya deh, gitu. Dan gue ketemu orang-orang itu, teman-teman main gue. Dan yang lebih parahnya lagi Lin, gue main sama si A dan gue main sama si B. Waktu kumpul sama si A ngomongin si B, waktu ketemu sama si B ngomongin si A. Terus dia bilang, mana kesayangannya kayak gini. Dan ketika lo gak ada, lo diomongin sama berdua itu. Dan akhirnya saya itu bisa dipastikan. Bisa dipastikan kalau nggak ada saya diomongin pasti. Itu kayak sifat dasar manusia itu. Bergibah adalah guilty pleasure yang paling sering dilakukan oleh manusia. Makanya dosa paling banyak di situ. Gibah. Nah, jadi selain perempuan, berarti general ya, nggak ada maksud gue itu kan apakah ada tokoh, ada personal yang memang misalnya kayak sekarang yang lagi hits ini kan ada seseorang yang mengaku bukan berdarah Indonesia gitu kan, dia Jerman, English gitu apa ya, misalnya lo mau nyindir dia atau apalah yang gue takut salah ngomong, ini direkam rahasil sih susah, takut diputar lagi. Sindiran ke tokoh ada, bahkan sindiran ke ulama pun ada. Oh, kayaknya gue tahu tuh. Tentang ulama baru lebih didengar dibandingkan ulama itu ada juga tuh. Kayaknya tahu tuh gue. Karena gini Lin, coba kita di sini banyak toko buku, banyak penerbit buku, banyak yang menerbitkan sirah Nabi.
Coba di situ baca, sedekat apa Nabi dengan sahabat-sahabatnya, dengan umat-umatnya, dengan orang yang baru datang sedekat apa Rasul. Seolah-olah tanpa batasan. Kita bandingkan dengan sekarang ulama yang baru terkenal, mereka memberikan gap yang sangat jauh dengan jamaahnya. Bukankah ulama ini penerus para Rasul? Kalau emang penerus, ikutin dong apa yang Rasul lakukan. Kenapa jadi kayak gitu? Lain lagi kalau lo artis gitu. Lo artis, oh sorry lo gak bisa deket-deket karena gue ada rule of the game-nya. Gue harus menjaga jarak untuk menjaga image gue. Ya gak gitu. Kalau ulama jangan. Lo ikut Rasulullah supaya lo benar-benar jadi penerus Rasul. Gitu. Ada sih. Paham. Iya, kita lebih lanjut ketahuan. Oh lama yang itu. Kita ngobrol aja ya. Ada yang mau memberikan tanggapan dari yang sudah dipaparkan Firman dan saya di awal? Dar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sih nggak banyak yang mau tanya mungkin karena dipaksa sama Olin. Mungkin sedikit. Saya tadi beberapa lembar buku yang awal tadi saya sempat baca gitu. Banyak kritikan memang klise sih ya pertanyaannya. Apakah pernah diserang sama kelompok lain, kita dianggap aliran yang lain atau ya banyak lah sekarang kan orang gampang aja nuduh orang ketika berbeda pendapat langsung ini pasti dari aliran ini nih, aliran ini. Mungkin kayak gitu tanggapannya gimana gitu ketika kita diserang seperti itu gitu. Umpama ada gitu. Kayaknya gitu aja sih. Siap. Ya. Terima Gitu kasih. Man. Siap. Ada yang pernah nyerang? Ya. Sering sih kayaknya. Kalau buku ini laku, insya Allah itu akan terjadi buat saya. Pengen dia kayaknya diserang. Tapi begini, dulu itu yang saya lakukan Pak. Menyerang orang tuh, itu dulu saya ngelakukan. Setelah saya sedikit bertobat, saya udah menerima serangan itu. Alhamdulillah dari sakit hati, kesel, sedih. Akhirnya sampai pas kemarin kita dapat ada WhatsApp. Biasa WhatsApp itu menyerang berhubungannya dengan saya. Pas nggak ada saya ketawa, wah kacau nih udah nggak diserang lagi. Bahaya nih udah nggak ada serangan lagi. Jadi serangan itu kita jadikan jadi joke, kan kita harus santuy ya Pak ya. Santuy aja Lil. Santuy itu santai ya, bener ya? Santai. Jadi intinya kalau Firman tuh dia kadang-kadang kalau nggak ada serangan dia nyari mana yang bisa nyerang dia. Ini bisa jadi saya ceritakan, kebetulan saya memang kenal dia di salah satu radio Rasil yang tidak boleh disebutkan namanya, disebut namanya. Tempat kita bermuamalah di Rasil memang banyak sekali fitnah yang masuk. Nah, Firman adalah salah satu motor kita di mana ketika ada yang memfitnah Rasil, dia akan samperin itu orang, duduk di mejanya. Kalau tidak diterima dia akan tunggu di depan pintunya sampai bahkan ada almarhum Ustadz ya yang lo gitu nih ya, yang sangat terkenal itu. Mudah-mudahan dia sekarang sudah berada di sisi dan tempat yang terbaik. Beliau salah satu yang salah paham dengan kita ya. Firman dengan luar biasa menanti almarhum Ustadz itu sampai menerima beliau, terus akhirnya bisa duduk bareng ya Man? Dan akhirnya Ustadz bisa bersedia datang ke Rasil. Ada lagi yang memang lagi populer gitu, ya dia disamperin. Orang padahal sebenarnya Ustadz itu nggak ngutak-ngutik Rasil juga, sama disamperin aja. Walaupun memang ada kata-kata yang bahwa ini adalah salah satu radio yang harus kita waspadai gini gitu. Tapi dia memang adalah salah satu orang yang mungkin kalau kita kan selemah-lemahnya iman adalah berdoa. Kalau Firman dia tamperin luar biasa. Tepuk tangan untuk Firman. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah dan istrinya banyak sabar. Ada istrinya banyak sabar. Istrinya banyak sabar. Gue tahu Ra, lu kalau bisa balik lu balikin deh. Baik, nah kita kan sadar seharusnya bahwa melahirkan suatu karya yang kontroversial pasti akan banyak konsekuensi yang kita akan terima. Yeah. Saat ini mungkin saja belum besar. Nah, tadi sebenarnya Firman sudah sadar diri berkata bahwa ini adalah buku agama sehingga dia harus hati-hati, minimal 1 atau 2 orang yang membaca akan memetik sesuatu dari itu. Apabila baik maka akan jadi amal jariyah, apabila buruk akan jadi dosa jariyah. Nah, konsekuensi-konsekuensi itu sudah siap lo tanggung? Apa sudah ada peringatan sebelumnya?
Atau lo nekat aja? Kalau untuk amal jariah ya siap banget ya. Kalau dosa jariah wah itu harus tobat nasuha deh ya. Ya, memang harus dipersiapkan sih Man semuanya. Makanya Lin, emang dalil yang saya masukkan dalam buku ini, kan saya nggak mau ini pepesan kosong nih. Nggak mau cuman, kalau nyindir semua orang bisa nyindir. Setiap saat pun, oke, kita ngelihat siapa sedetik pun kita kalau emang apalagi gifted untuk jago menyindir kayak gua gampang, nyindir orang gampang. Tapi bagaimana sindiran itu menjadi hal positif? Kalau kita mau sindiran itu kita lampirkan dengan ayat Quran, itu yang jadi beban benar-benar. Makanya sebisa mungkin kalau orang cuma baca sindirannya maka buku ini full dosa jariah. Tapi kalau makanya saya membagi buku ini menjadi prolog, monolog, epilog. Dalam prolog saya bilang, tolong baca buku ini dari awal sampai komentar terakhir. Betul. Apabila tidak sampai komentar terakhir, maka akan mendatangkan hipertensi, darah tinggi, dan sesak nafas. Saya tulis gitu. Karena kalau cuman baru paham maksud dari nasihatnya kalau dibaca sampai akhir. Semua. Gitu. Kalau enggak, iya. kita dapat negatif. Bahaya memang, karena memang kutipan-kutipan lo itu Man, yang juga dijadikan punya tempat tersendiri khusus, belum lagi ilustrasinya, memang menarik. Padahal keterangannya di sebelah kanan. Penjelasan dari quote yang ada di sebelah kanan atau kiri itu ada penjelasannya di tulisan-tulisan lo yang keriting itu. Mohon maaf. Nah, berbahaya karena seperti yang lo bilang bahwa di buku halaman berapa bilang bahwa apa-apa yang dilarang pasti banyak penggemarnya. Yeah. Itu ada kan? Ada. Nah sebenarnya diingatkan di situ. Yeah. Nah gue juga pas lo ngomong bener juga. Karena quote-quote-nya itu bisa seperti pembenaran apa yang kita lakukan. Jadi nggak apa-apa ternyata gue sinis. Nggak apa-apa berarti ada kata-kata gini. Sekarang mudah sebenarnya kalau lo mau melakukan kesalahan. Lo minta maaf yang bener. Habis itu lo lakukan lagi kesalahan. Iya, ada. Orang itu kalau cuma baca itunya doang, kelar. Dia langsung bener. merasa, itu manusiawi apabila kita melakukan seperti itu. Padahal firman di halaman selanjutnya, dia menjabarkan bukan itu maksudnya, ini. Nah, memang penerbit seharusnya memang punya pertimbangan ya. Memang biasanya buku tuh harus ada marketing words atau marketing tools yang dilakukan. Nah untuk buku ini makanya gue bilang ya baik-baik Man. Baik-baik. Oke, ada lagi yang mau memberikan komentar? Siap. Wah ini langsung dasi, ini ngeri Man langsung penerbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Ummul Qura Aqwam. Oke. Tadi saya sekilas mendengarkan Bang Fahmi itu menjelaskan tentang buku apa tadi judulnya? Book of Santuy. Book of Santuy. Memang fenomena saat ini yang saya ikuti gitu ya, lagi tren-trennya tuh, ya kan hijrah-hijrahan gitu. Memang lebih mudah orang itu menjudge seseorang itu karena berbeda mazhab atau berbeda guru atau ustadz atau dan yang lain-lainnya. Cuman ketika dulu awal-awal hijrah saya 2005 tuh nggak segencar perbedaan-perbedaan atau saling judge itu nggak segencar sekarang. Apa karena ini pengaruh medsos juga? Apa karena pengaruh dari ustadz-ustadznya juga gitu Bang? Ya kan, sekarang ada satu kajian lah katakanlah di satu komunitas, ustadznya Ustadz A dan Ustadz B, ya kan? Ada di Bilangan Selatan, di Blok M sana itu masih satu gedung. Ketika Ustadz A ini sudah menyampaikan materi di berbeda waktu, satu hari ada yang habis maghrib dan habis sisa. Begitu Ustadznya yang selesai keluar, kemudian diisi dengan Ustadz B. Ini yang pendengarnya ini langsung keluar. Ibaratnya berganti dengan masa. Sampai sebegitunya. Yang saya tanyakan, dulu mungkin abang mengalami seperti itu juga gitu kan ya. Nah ini yang menjadi pemicunya sebetulnya apa? Apakah mungkin kurang filteringnya atau yang tadi mungkin dikatakan kurang keilmuannya juga? Dan saya pun dulu mengalami seperti itu. Bahkan saya pernah terjatuh dalam paham takfiri. Karena memahami keilmuan itu hanya dari satu ustadz atau dari satu guru atau dari satu kitab. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah
menemukan perbedaan-perbedaan yang memang itu tidak bisa kita hindari. Selagi itu masih perbedaan, masih bisa ditolerir, ya wes lah nggak masalah. Tetapi kalau untuk masalah akidah atau yang lainnya itu memang ada yang harus A ya A, seperti itu Bang. Yang saya tanyakan seperti itu Bang, apa pengaruh medsos juga gitu ya, yang perbedaan sekarang ini kayaknya mudah gitu loh. Orang baru ngaji sebulan 2 bulan sudah berani menjatuhkan vonis takfir, bid'ah lah, atau yang lainnya, seperti itu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Silakan Firman. Ini untuk book of santuy berikutnya saya bocorin. Akan ada kata-kata seperti ini. Saat ini kita lebih mudah menebar benci dibanding menanam cinta. Al-Quran itu agama cinta, Pak. Problemnya sekarang itulah dari diri kita sendiri kurang mencintai sesama manusia, apalagi sesama muslim, ditambah lagi yaitu yang seperti Olin tadi sindirkan ke saya, kadang-kadang makin banyak ilmu jadi sombong, merasa paling pinter sendiri. Tapi kita sama-sama doain lah Pak, insya Allah semuanya berubah, apalagi peran medsos ini, wah agak dahsyat juga ya. Tapi insya Allah lah, kalau udah semakin dewasa, ntar makin santuy, insya Allah lah kita makin berkurang kebencian itu. Saya senang banget sama Bapak. Saya juga dulu sama lah Pak. Saya bahkan berguru juga dengan paham-paham takfiri Iya, itu. takfiri Saya juga berguru dulu. juga Pak. Gue dibilang kafir juga sama dia. Tapi udah tobat dikit tadi katanya. Gitu jadi. Kok jadi blushing gitu sih dia? Langsung speechless. Pada intinya adalah memang dibenarkan berarti oleh Firman bahwa jurang yang makin curam di antara sesama kita yaitu muslim memang sedikit banyak didukung oleh perang medsos. Perang dan peran ya, eng dan en. Jadi medsos ini yang karena tidak ada filterisasi sehingga luar biasa mendoktrin kita sebagai jamaah medsos yang mudah sekali mengambil referensi sampah. Mohon maaf apabila bilang sampah karena kalau kita tuh kalau ngambil sembarangan sampah bukan man. Seperti yang Firman bilang jangan GR dibilang sayang. Orang apa lu bilang? Buah makanan basi jatuh juga lu bilang sayang gitu. Jangan mau dibilang sayang sama pacar. Makanan jatuh aja dibilang sayang. Nah itu, jadi saking kita nggak bisa memberikan perbedaan antara yang mana yang harus diserap, yang mana yang tidak harus diserap, sehingga semuanya keambil. Kalau istilah bayi itu kan gumoh ya, nah akhirnya bau kan nggak enak segala macamnya. Jadi nggak tahu juga sih, prihatin. Mudah-mudahan buku ini sedikit banyak bisa memberikan pencerahan untuk siapapun. Amin, amin. Kabarnya sudah dibeli oleh ratusan ribu orang, amin ya Allah, amin ya Allah. Alhamdulillah yang baca mudah-mudahan diberikan pemahaman yang sama seperti yang lo harapkan. Amin, amin. Tapi emang sebenarnya apa yang lo harapkan man kalau orang habis baca buku itu? Yang saya harapkan kalau orang baca buku ini lebih santuy lah, menyikapi Islam ini dengan rileks. Kalau Rasulullah menyebarkan Islam dengan penuh cinta, kenapa kita menerimanya dengan penuh benci gitu? Kan enak kalau kita damai satu sama lain, ada perbedaan, oh nggak usah, contoh. Saya ini orang yang menganut bahwa rokok itu haram. Bagi saya rokok adalah haram. Alasannya banyak. Tapi ada teman saya yang menganggap rokok itu makruh. That's okay, nggak apa-apa. Mungkin punya dalil lain. Kayak ada orang yang melarang melakukan kunut. Ada orang yang melakukan kunut. Kebetulan ada di sini. Dua-duanya saya jabarin. Ini dalil mengenai kunut. Ini dalil mengenai larangan kunut. Pilih mana aja. Karena tidak semua orang suka nasi kapau, tidak semua orang suka gudeg. Tapi saya suka nasi kapau dan gudeg, saya tulisnya gitu. Seperti pernah kejadian kan Sayyidina perbedaan masalah pembacaan Al-Quran antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar membaca Quran dengan lirih, pelan. Rasul tanya, kenapa alasannya seperti itu? Biar saya merasakan bahwa Al-Quran ini Allah turunkan untuk saya.
sehingga saya sangat meresapi. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, mengapa engkau membaca Al-Quran dengan sangat keras? Supaya setan-setan takut. Dan Rasulullah membenarkan itu, nggak melarang salah satu. Itu dari misalnya contoh salat witir. Salat witir. Sayyidina Abu Bakar melakukan salat witir sebelum tidur. Sayyidina Umar tidak. Beliau hanya melakukan salat witir setelah qiyamul lailnya. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau melakukan witir sebelum tidur? Kenapa enggak setelah qiyamul lail? Jawaban Sayyidina Abu Bakar apa Lin kira-kira? Kata Sayyidina Abu Bakar, soalnya yang mana nih yang dilakukan sebelum tidur? Yang sebelum tidur kan? Sebelum tidur. Karena takut ketiduran, makanya dilakukan sebelum tidur. Takut tidak bangun lagi dan melakukan sholat witir. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar merasa yakin beliau insya Allah bisa qiyamul lail. Kira-kira mana yang dibenarkan antara dua itu? Yang disalahkan oleh Rasulullah? Ternyata nggak ada. Dua-duanya dibenarkan. Kalau aja kita bisa bersikap bijak dalam beragama, tentu seperti yang Bapak tadi bilang, yang jelas, yang emang benar ada dalilnya, yang kalau yang jangan yang samar-samar yang kayak sholat pakai bahasa Indonesia kita benarkan itu ya jelas salah gitu ya. Kalau yang jelas sama-sama ada dalilnya, udahlah kita saling hormat menghormati kok. Kan jelas-jelas dalam Al-Quran wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah secara berjamaah dan jangan berpecah belah. Santuy lah, santuy. Ujungnya itu. Ujungnya santuy. Jadi setelah Book of Santuy nanti akan ada Agama of Santuy. Kita akan melihat tren bahasa berikutnya apa. Ini di sini ada sahabat saya lagi SMA nih. Wah, jauh-jauh ke sini. Saya nggak tahu kenapa Bayu bisa datang ke sini. Nah, udah viral itu poster lo man, e-flyer. Cuman karena ini tempatnya luar biasa, makanya itu. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Silakan Pak Solihin. Makasih Mbak Olin, makasih Bang Firman. Melihat judulnya, kalau kita orang-orang jadul kadang-kadang masih bingung. Ini bahasa-bahasa Book of Santuy. Santuy itu kalau sepintas orang membaca santun kadang-kadang begitu, padahal sebenarnya santai ya. Itu bahasa-bahasa orang sekarang. Dalam menentukan judul itu apa dengan istikharah dulu atau sampai judulnya apa? Orang kalau nulis buku itu yang jadi tren pertama biar bestseller itu kan mikirnya nggak cuma sekali, ya. Mikirnya nggak cuma sekali. Kadang orang sudah daftar isinya sudah banyak, tapi judulnya yang menarik itu apa gitu. Masih ada sampai 10, 1, 2, 3 judulnya apa masih gagal terus. Ini kira-kira judul Book of Santuy ini apa sampai menemukan titik temu yang keberapa? Apakah 50, apakah 100 gitu loh. Maksudnya jadi sampai bukunya jadi melihat orang jadi penasaran, makanya ini menarik sekali. Jadi apa namanya itu pertanyaannya, padahal isinya itu kan berkaitan dengan keagamaan, tapi melihat judul bukunya itu melihat orang santai, buku kok santai gitu. Nah ini menentukannya bermimpi istikharahnya apa sudah istikharah dengan keyakinan atau bermimpi sampai keberapa kali, mungkin itu. Yang kedua mungkin ini, ukuran buku ya. Ukuran buku memang beda dari yang lain. Biasanya buku itu kan A5, ini kayaknya dari sisi percetakan nih kok tanggung gitu loh. Yang A5, A4 bagi 2 enggak. Jadi memang menarik juga sih, ada seninya gitu. Apa memang itu juga permintaan dari Bang Firman atau gimana? Mungkin itu, terima kasih. Baik, teknis buku Firman. Kalau buku emang saya yang minta Pak, ukurannya 15 kali 15. Karena saya baca buku apa, judulnya kalau nggak salah Book of What If. Judulnya cuma gini, what if kita nggak nemuin air. Halaman berikutnya, what if kita ini. Ukurannya 15 kali 15 dan tebel. Saya ingat banget waktu beli buku ini, istri saya marahin saya, ngapain sih man beli buku kayak gini? Karena isinya bang gitu, what if gitu. Tapi bagi saya, wah menarik ya.
Dan enak dibacanya, dipegangnya sambil tiduran begini enak gitu. Saya bilang, wah kalau punya buku pengen deh nyetaknya ukurannya ini, 15 kali 15 gitu. Kalau Book of Santuy ini, saya nanya ke anak milenial, ngobrol-ngobrol. Santuy itu apa sih? Antara santun dan santai. Jadi santuy itu bisa diartikan santai, bisa diartikan santun. Tadinya buku ini, waktu pas dipaksakan oleh salah satu guru saya untuk menjadi buku, jadi di otak saya memikirkan secara serius. Sehingga judulnya tadinya bukan ini Pak. Tadinya bukunya ditulis Book of Hijrah and bla 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 bla. Komennya cuma satu, bukan lo banget. Akhirnya, bukan gue banget. Ya udah, saya bilang ya udah kalau gitu kalau pengen saya banget Book of Santuy. Terus kalau hijrah jangan kejauhan nanti lupa jalan pulang. Ketawa. Tuh, bagus. Ini sebetulnya ini keluar tanpa dipikir Pak, nyeplos aja gitu. Yang dipikir justru ditolak ya akhirnya. Gitu ceritanya. Jadi spontanitas Spontan. yang akhirnya jadi, yang dipikirin malah ditolak. Ditolak. Oke. Nah ini juga mungkin pertanyaan kita semua ketika kita bareng-bareng. Kita sempat diskusin isi buku Book of Santuy di dalam tadi sama teman-teman. Jadi isinya sangat menarik. Ini jadi pengingat buat kita semua. Nah kita merasa bahwa penulisnya ini punya pemahaman yang dalam sebenarnya, which is lo kan. Jadi memang kelihatan orangnya nggak serius, tapi sebenarnya dia sangat amat serius. Sehingga dia susah makan, nggak bohong ya kalau gue. Kalau dia menginginkan sesuatu, kalau belum tuntas, itu kayaknya belum tenang hidupnya. Ini semua bagaimana caranya supaya ada satu permasalahan kemudian tuntas. Nah kita cukup ketika membaca Book of Santuy, untuk yang mau meluangkan energi untuk ini ya, memahami jalan pikir si penulis. Jadi kita pingin merasakan betapa rumitnya sebenarnya Firman dalam menyusun buku ini, karena pasti banyak pertimbangan. Kemudian mau bercanda, kemudian nggak jadi, udah ditulis, delete lagi, udah ditulis, udah panjang lebar, delete lagi. Nah, tapi bisa jadi kita salah juga. Tapi sebenarnya prosesnya begitu atau enggak? Atau sama seperti pemilihan judul, spontan aja keluar, kemudian serahkan ke penerbit, edit, cetak? Kalau dilihat di akun sosmednya itu banyak archive-nya. Jadi udah saya udah tulis, saya hidden lagi, saya bilang, oh ini terlalu kejam nih, udah turunin lagi, naik, ini terlalu kejam nih, turunin lagi. Tapi dibilang rumit enggak, dibilang capek karena ini semua sehari-hari kok, pembahasan sehari-hari ya kalau saya lihat sih. Jadi ya paling kalau kritikan terlalu kejam aja banyak yang saya delete tuh. Kayak kalau saya nulisnya lagi penuh emosi, jadinya terlalu kejam, saya delete. Jadi tunggu tenang dulu, tunggu relax dulu, baru. Oke, baik. Satu penanya terakhir mungkin sebelum kita menutup acara, adakah? Ada lagi? Ada lagi? Kayak lelang, mau? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik Pak. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari komunitas Cikarang Membaca. Bang, sebetulnya dilihat dari covernya gitu kan, isinya itu kan hijrah Bang ya. Isinya itu sendiri. Tapi dilihat dari cover itu sebenarnya bagi saya Bang ya, kayaknya kurang menarik gitu. Tetapi market Abang agar si buku ini sendiri bisa terjual sangat luar biasa itu bagaimana Bang? Karena itu dakwah Abang melalui nulis kan gitu Bang. Nah, tolong kasih tahu saya tips-tips yang seperti itu gitu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti tadi, sebenarnya kurang lebih seperti Pak Solihin bilang, dari sisi judul, cover, itu memang penilaiannya subjektif sih Man. Tapi kalau dari penulis, sebenarnya adakah strategi yang akan lo terapkan di distribusi atau penjualan buku ini? Strategi apa ya? Santuy. Kalau ditanya strategi kenapa ini supaya, jadi ada satu buku Mas yang saya baca. Judulnya aja saya lupa. Cuman ada satu kalimat yang membekas bagi saya. Kalau nulis buku tujuannya jangan untuk laku, tapi jujur dulu. Nah,
Terus kenapa saya munafik lah kalau saya nggak bilang berharap ini laku, munafik lah. Walaupun itu berkesan bagi saya, jangan, tujuan utamanya bukan laku, tapi saya menulis jujur. Tapi kalau laku alhamdulillah. Kenapa saya ngerasa insya Allah buku ini laku? Pertama, yang paling penting dalam kehidupan ini adalah silaturahim. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk silaturahim ke banyak orang. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya bersilaturahim dari pejabat sampai anak pang, saya bisa bersilaturahim dengan mereka. Mungkin salah satu kunci silaturahim itu ya Mas ya, satu. Yang kedua, kuncinya adalah kalau nggak salah ini perkataan Sayyidina Ali dan diikuti oleh Imam Syafi'i yang berbunyi begini, apabila kita berbicara dari hati, insya Allah akan sampai di hati. 100% buku ini dari hati saya. Insya Allah kena juga ke hati. Gue baru melihat sisi mental melankolis Firman. Nggak, soalnya sosok yang sehari-hari dia tuh gahar ya kan Ra. Kemudian kan dia kan julid gitu kan orangnya. Kemudian di sini yang merona-rona gitu, imut gitu kan. Tapi Masya Allah, kita memang luar biasa cara menjadi saksi bagaimana sebuah buku merubah seseorang, baik itu sifat aslinya itu keluar semua, dan ternyata memang Firman sifat aslinya baik hati, tidak sombong, lembut, dan luar biasa tutur katanya. Tepuk tangan untuk Firman. Apa lo ngomong apa lo? Baik, ini nampaknya kita harus akhiri karena sudah jam 5 lewat. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, adik-adik yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat besar. Adapun tadi yang salah-salah mohon diabaikan, mohon dimaafkan. Kemudian yang bermanfaat mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Firman Muslim Taher. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih, saya Caroline undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.